itu benar-benar ya, memang secara rohani itu mengusik ini saya, mengusik roh saya, tapi secara nalar moral ya, Patrick Simon ini kan hanya berusaha praktek apa yang dia pelajari di sekolah teologianya. Harusnya kerahkan dong keilmuannya Andy Simon Gilbert dengan Tony Daud. Jawab dong. Kalau mereka nggak bisa jawab, berarti mereka memang akhirnya malah yang itunya kan busernya kan, wah keras sekali kan, wah dengan semangat dia tetap nggak bisa jawab, muter-muter. Artinya apa? Memang harus diakui teologinya orang karismatik itu memang berantakan. Ya, harus diakui. Saya dari gereja karismatik, teologi saya dari karismatik ya. Saya pertama kali belajar teologi di karismatik, tetapi kemudian saya belajar terus ya. Saya belajar terus, menggali terus. Akhirnya kita mengerti, enggak. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan harus terima. Nah, masalahnya kalau ngamuk ya malah tambah salah. Nah, itu tadi. Makanya GBI itu berantakan, gereja berantakan Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak, GBI itu gereja yang paling tidak bisa dikritik ya. Otoriter. Otoriter sekali. Pendetanya itu berzina, banyak pendetanya berzina, nggak bisa diapa-apain. Bahkan Gilbert saja kan pernah diisukan berzina kan. Nggak bisa apa-apa, karena punya duit dia. Selesai semua, nggak bisa tuntas. Masalahnya semua nggak bisa tuntas, gantung semua. Nah itu ruwet itu kalau sudah begitu. Karena powerful sekali duitnya itu. Bukan Tuhannya powerful. Makanya saya, itu tadi. Tuhan itu, uang itu wakilnya Tuhan. Kan saya sering bilang, uang itu wakilnya Tuhan, ketika Tuhannya absen, uangnya berkuasa. Serem ya. Kalau di Indonesia juga sama, ketika pemerintahnya absen, uangnya berkuasa. Terima kasih. Ya. Satu lagi boleh nggak, Bro? Boleh. Ini mengenai apologet. Tadi Bro bilang ya, kalau Bro kan bener-bener gimana ya, berfokus pada penginjilan, tapi pengetahuan tentang keislaman ada. Cuman kalau dibutuhkan muncul. Ya, keluar. Pepet keluar. Kalau mereka pepet keluar. Ada perhatikan saya begini, prosentasi antara berapologet, menyerang Islam, atau mempertahankan iman itu memang harus balance, gitu, harus seimbang. Contohnya saya suka dan simpati dengan misalnya Ibu atau Mbak Sofiatul ya. Dia tuh berapologet, mungkin saya berpikir gini, di dalam tubuh Kristus itu kan ada berbagai macam, yang satu sebagai nabi, yang satu sebagai ini ya, tubuh Kristus ya. Kalau kerjanya cuman mengkritik Islam terus seperti saudaranya Pak MKC, saya juga simpati sama dia, cuman yang jadi sayangan saya memang pengetahuan Alkitabiahannya itu sedikit minim. Itu yang salahnya di situ mungkin menurut saya ya. Tapi ada beberapa apologet yang memang pengetahuannya itu luar biasa. Jadi mereka mewakili kita, orang-orang yang tidak bisa. Contohnya saya tidak bisa berapologet. Memang saya mengerti Alkitab karena sempat istri di sekolah Alkitab dari Kenneth Hagin. Saya banyak baca buku, tapi saya nggak senang gitu berdebat. Tapi seperti Pak Ibu Sofiatul tuh saya salut karena dia tidak hanya mempertahankan, juga pada saat dia berargumen, dia juga mengajari. Ya, dia tahu pengetahuan tentang Alkitab. Itu yang saya salut. Kalau begitu gimana, Bu? Saya tuh gimana ya, saya setuju. Mungkin itu panggilan dia. Tapi yang saya tidak setuju tuh kalau kadar penginjilannya itu cuma 2%, tapi menyerang Islamnya itu 98%, itu yang saya tidak setuju. Tapi kalau ada balance-nya, itu mungkin memang itulah tempat dia menabur, mempertahankan, dan dipakai Tuhan di sana. Karena tidak semua orang harus seperti Pak Uzang ya. Jadi Tuhan pakai yang satu seperti Pak Uzang memang sebagai nabi, motor sebagai ya. Tapi begitu saat dibutuhkan untuk berapologet, Anda bisa menyerang. Tapi ada kadar tertentu yang saya percaya orang Muslim nggak berani berdebat sama Anda karena soalnya udah soal. Tapi ada sisi lain di channel-channel lain yang memang orang-orang seberang itu bandel gitu. Itu memang harus dilabrak. Nah, ada mungkin saya berpikir, ini pendapat saya, Tuhan pakai seperti orang-orang yang Sofiatul, pengetahuannya memang luar biasa. Ada kontak dengan orang-orang Arab, orang-orang Yudi, orang-orang Israel, sehingga dia mewakili kita-kita yang kadang-kadang juga kesel tapi nggak bisa melawan. Akhirnya bersyukur ada channel-channel demikian yang intinya buat saya dia itu balance antara berapologet dan menginjili. Gimana, Bro? Saya setuju, tapi bagi mereka yang kerjanya cuma kritik, tapi pengetahuan Kristennya nol, itu harus dipertanyakan gitu. Tetap ada bedanya sport otak dengan memberitakan Injil. Tahunya dari mana? Ya saat kita berdoa berpuasa buat orang-orang yang kita injili itu. Sebab kalau enggak nanti juga sia-sia. Gitu. Makanya saya selalu ya kita doakan, kita puasa buat orang-orang. Makanya banyak orang dimenangkan di sini ya.
Kita itu banyak menangkan jiwa di sini. Dan orang yang kita baptis pun kita rawat. Kita bentuk komitmen, kita rawat, kita masuk ke dalam kelas pemuridan, ya bahkan ya kita masuk dalam komunitasnya, kita libatkan dalam pelayanannya kita, diakonia kan, kita libatkan juga. Karena itulah komunitas, itulah tubuh Kristus. Jadi nggak cuma sekedar, wow, kalau saya cuma penginjil, enggak. Itu sedang sport otak. Kita harus jujur mana yang sport otak, mana yang kita memberitakan Injil. Ada orang-orang yang sederhana sekali. Ya, kayak pendeta Silas itu yang saya ceritain itu tadi ya, yang alam in memoriam yang udah meninggal. Wah itu ngeri kali itu ya, 1000 coba, cuma aja 2000, yang 1000 itu dari orang-orang Islam yang diinjili sama dia dalam kesederhanaannya. Jadi Paulus berkata, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang meyakinkan. Jadi apakah pengetahuan itu penting? Pengetahuan apologia itu penting, tetapi lebih penting hati yang punya cinta yang melimpah itu lebih penting. Karena memberitakan Injil yang bisa menangkan jiwa itu hati yang penuh cinta. Saya setuju ya. Jadi kalau dari pendapat Bro, saya ambil kesimpulan mungkin panggilan dari orang-orang yang memang banyak pengetahuan tentang Islam yang tinggi, kekristenan tinggi, terus mempertahankan atau berapologet, mungkin mereka hanya sekedar ingin membagikan urusan bertobat nggak bertobat itu. Bisa ya memang kerjaan Roh Kudus. Bisa jadi mereka punya pikiran begitu. Karena siapa lagi yang kalau tidak bisa mempertahankan? Karena saya sendiri kesel gitu kalau dengar bagaimana. Tapi saya dulu asalnya dari situ loh, Pak. Gimana? Saya asalnya dari kayak Sofiatul. Oke. Kemudian saya geser. Taunya apa? Begitu orang tiba-tiba inbox berapa kali inbox saya di Facebook yang minta dibaptis. Yang pertama dibaptis itu koordinator rekrutmennya Jihad Hamas itu. Yang di Palestina, alumni IPB. Datang ke rumah saya, pertama kali saya takut kan, tak ajak makan babi dulu kan, baru tak ajak ke rumah. Dia mau makan babi kan berarti udah kan, terus makan di rumah, nginep seminggu waktu itu kan, terus saya muridkan dulu kan, saya klarifikasi dulu, udah, terus saya baptis. Itu pertama kali saya sejak 2000, pokoknya pertama kali saya membaptis orang lagi ya, setelah saya mengundurkan diri dari pelayanan, saya mulai kembali membaptis itu pertama kali itu. Dan mulai sudah berapa puluh, terus saya mulai berhenti saya sudah mulai berhenti untuk meragukan bahwa yang saya lakukan ini bukan cuma sport otak, bukan cuma karena kurang gawean aja, tapi benar-benar saya lakukan dengan passion itu kan, sehingga banyak orang dimenangkan. Tapi itu ngeri ya, sampai di sini pun orang-orang Iran, orang-orang Irak, orang-orang yang dari Syria itu banyak kita injili, banyak kita menangkan juga ya, termasuk kemarin ya Nina, Omid segala macam. Yang kemarin ya itu termasuk orang-orang Iran yang sudah ada yang sudah nyebar kemana-mana sekarang karena kan sudah dapat suaka. Nah itu juga sama, dari mana kita, karena passion tadi. Nah masalahnya banyak orang cuma sport otak aja itu loh Pak. Makanya saya selalu menasihatkan, ayo teman-teman jangan cuma sport otak saja, doakan. Puasa diakonia, karena penting mendoakan. Jadi kita tidak datang pada orang untuk jadi sales agama, tapi benar-benar karena kita mengasihi dia. Betul. Doakan. Mungkin masih dalam prosesnya, gimana Bro ya? Saya berpikir mungkin. Makanya saya juga mendoakan para apologet ini. Kami juga mendoakan para apologet ini kan tiap pagi kan. Ya. Kenal, saya juga akan terlibat. Jadi saya berpikir, puji Tuhan kalau ada orang-orang seperti demikian ya. Mungkin kalau ada yang salah kita bisa kritik, karena saya juga tidak punya channel. Cuman ya itu kekesalan saya itu kalau dengar bagaimana orang-orang seberang itu putar balik Alkitab, menyakiti hati. Terus saya bersyukur kalau ada channel Bro Paul, tapi juga ada channel-channel seperti mereka. Tapi saya sudah belajar. Iya, dong, saling melengkapi. Bagus. Rudy Yohanes bagus. Ya, bagus. Sampai sekarang saya masih berkata Rudy Yohanes bagus. Muri Wali bagus. Deki Gadas bagus. Ya. Nah, cuman kedewasaan mereka ketika mereka lagi berkonflik itu yang saya sayangkan. Iya. Oke. Saya setuju dengan atau membukakan hari ini tuh bagus banget gitu ya. Bagaimana semua orang tuh dicerahkan, dan memang ini akhir zaman, pemurnian terjadi gitu. Pemurnian. Contohnya dengan adanya pandemi, Tuhan tuh ingin menunjukkan siapa sih yang benar-benar di dalam pembauran pikiran yang hatinya tuh ada berpaut kepada aku, atau kepada kekuasaan, atau kepada ya sekedar debat. Memang ini saatnya. Ya gitu aja Bro. Mantap. Luar biasa. Jadi nasihat kepada rekan-rekan apologet yang lain. Ya, waktu kita berapologia berbeda ya, jangan sampai mencaci maki ya, jangan saling mencaci maki. Berbeda ya sudah tuh berhenti situ ya. Nah, harus dewasa kita. Oh, berarti kita memang beda.
Terus kita mulai membuat campaign yang nggak apa-apa, boleh. Itu kan upaya kita membangun opini. Tetapi satu, jangan saling mencaci maki sampai benci ya, sampai kamu sesat mau. Jangan sampai terus begitu. lapor gitu ya. Terus lapor. Nah, yang kedua, apalagi sampai lapor polisi. Ya, itu benar-benar. Ini memang kulturnya di Indonesia, kayak di Jerman tuh banyak sekali apologet atau di Amerika, tapi ya memang kebebasan dan mereka ini kan masalah pribadi ya. Hukum tuh di atas segalanya. Kalau agama itu sudah masuk ke dalam politik, seorang mulai akhirnya menjadi kultur, akhirnya menjadi semua orang jadi harus kembalilah kepada akarnya, yaitu Tuhan. Pembalasan itu ada pada pembalasan itu haknya Tuhan, bukan kita. Iya. Betul. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman apologet. Makanya saya tetap concern, saya tetap yakin, percaya seperti yang Tuhan sudah taruhkan di hati saya. Nanti Indonesia dituai bukan oleh gereja-gereja gede, pendeta-pendeta ternama, tapi justru oleh apologet di YouTube ini nih. Amin. Serius ya, kayak Rudy Yohanes, kayak Deki Gadas, kayak Louis Prasetyo, kayak si Patrick Smith, justru nanti Indonesia akan dituai oleh mereka loh. Siapa lagi tuh, si Yuli, siapa lagi. Banyak ya, justru Indonesia akan dituai oleh orang-orang ini, bukan oleh pendeta-pendeta besar. Ya. Nah, tapi memang Tuhan sekarang ini, dalam 2 tahun ini, Tuhan uji kita semua, kedewasaan kita. Dalam rohani, ya dalam berkonflik dong. Dalam berkonflik. Lah sekarang kita ngomong cinta kasih Tuhan Yesus hebat luar biasa. Kita sendiri begitu berkonflik langsung pasar apa? Baper. Lapor-laporan, kan bullshit semua. Berarti orang Islam kan bilang, wah bullshit semua Tuhanmu yang kamu bilang cinta itu ya. Tai kucing semua, ya kan? Berkonflik, itulah kedewasaan dalam berkonflik. Sekarang ini Tuhan lagi ngajarin, ya luar biasa sekali. Ini kan tontonan di depan mata, gratis lagi. Ya. Mungkin ada juga pengaruh kalau misalnya kita hidup di Eropa terus belajar kalau kita ngelapor malah diketawain, akhirnya orang ketawain lah, polisinya ketawa bingung. Makanya bilang retortis, saya ketawa, pengacara kami juga kemarin ketawa terbahak-bahak. Ini gila apa polisi Indonesia ya? Dia ketawa senyum-senyum. Padahal banyak sekali yang harus dilakukan pembuat. Iya, ada banyak perkara yang lebih besar ya, ini ya Gilbert, Andi Simon, sama Tony Daud, daripada ngancam-ngancam. Kamu fokus yang lebih perkara-perkara, gabunglah sama Damaris, sama Galarua. Nanti kamu ngerti yang sedang kita lakukan apa. Makanya Gilbert bertobat ya, Tony Daud bertobat, Andi Simon bertobatlah. Ya Pak Tony Daud juga karena latar belakang ilmu santetnya dulu mantap, jadi masih ada di alam bawah sadarnya tuh ilmu-ilmu gaib campur. Saya kira Tony Daud belum lahir baru. Kalau dia sudah lahir baru pasti lepas semua itu. Ya, oke. Yang menarik Bro, tadi pagi sebelum saya masuk ke channelnya Bro itu saya sempat dengar bagaimana Pak Tony Daud itu di ada kebaktian live pagi ini. Saya sekedar ngeklik, dia bilang saya tuh punya, kalau nggak salah dia bilang tadi 35 khotbah yang kalau sudah habis ya udah saya nggak bisa ngomong lagi. Nah dari situ saya tahu, oh berarti dia tuh khotbah cuman bukan apa pada saat itu mengalir secara roh yang Tuhan bagikan, melainkan kalau sudah habis catatan-catatan khotbahnya udah hilang. Nah ini yang saya sayangkan juga. Jadi di situ saya seperti dinyatakan benar juga ya. Ternyata memang terbatas gitu dari ilmu-ilmu yang dia dapat, tapi bukan benar-benar hubungan pribadi yang dimana Tuhan saat itu Tuhan bicara. Jadi dia bukan rema tapi rema, genau. Iya, jadi kulakan. Genau. Tampaknya khotbah kulakan juga. Ya kalau 35 konsep atau 35 khotbahnya bahan khotbah sudah habis, ya masa saya satu gereja harus ulang-ulang terus ulangi ya, lagi. Itu bukan khotbah. Itu kan lucu gitu. Hari ini saya tuh live gitu saya dengar. Ya sayang ya. Sayang ya. Oke. Sayang.